Tapi selama linu nalatai selam sujud karende melempang adil kata linu besuramin keseruka basengat kajubata harus. Perkenalkan, nama saya Triwili Kristianto, jurusan Ilmu Pemerintahan, mahasiswa Universitas Palangkaraya, angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan pembuatan video mengenai paparan materi mata kuliah perbandingan pemerintahan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas perbandingan pemerintahan di daerah Kalimantan Tengah yang terkhususnya antara pemerintahan Kota Palangkaraya dan pemerintahan Kabupaten Barito Timur. Akan tetapi, pemaparan materi kali ini akan berbeda dari sebelumnya karena saya memberikan wawancara kepada narasumber terkait perbandingan pemerintah. Baik, di sini saya dengan narasumber yang akan memaparkan materi terkait perbandingan pemerintahan yang akan dipaparkan oleh narasumber berikut. Alangkah baiknya sebelum kita memaparkan materi, kita sebelumnya untuk perkenalan dulu. Silahkan. Oke, terima kasih Saudara Triwili. Perkenalkan, nama saya Destano Nugrahnu. Saya warga Barito Timur yang sudah berada di Kota Palangkaraya sekitar 8 tahun dan kebetulan juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Barito Timur yang ada di Palangkaraya dari periode 2016 sampai periode 2019. Karena itu semoga saya cukup kompeten untuk menjawab apa yang nantinya dipertanyakan oleh Saudara Willy. Kita sudah mendengar dari perkenalan dari narasumber. Baik, kita akan langsung masuki perkenalan materi. Jadi di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang terkait antara perbandingan pemerintahan yang telah ditujukan oleh dosen. Jika kita mengambil perbandingan antara Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangkaraya dari segi aspek sosial, ekonomi, infrastruktur pembangunan, bagaimana tanggapan Abang yang telah lama tinggal di Palangkaraya yang selaku pemuda Dayak Barito Timur? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Saudara Willy untuk secara perbandingan dari aspek ekonomi dan infrastruktur. Mungkin terlebih dahulu akan saya urai. Saya berangkat dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 dari berdasarkan angka kemiskinan penduduk. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dianalisis bahwa hari ini Palangkaraya sendiri berada di urutan ketiga terendah dengan persentase 3,35. Nanti silahkan saudara dikoreksi kalau keliru. Nah, untuk Barito Timur sendiri itu di angka 6,32, nomor 2 tertinggi setelah Seruyan. Nah, artinya secara ekonomi sendiri memang sangat jomplang bahwa Barito Timur sebagai salah satu dari kabupaten yang di Kalimantan Tengah memang salah satu kabupaten yang termiskin. Artinya secara ekonomi memang bermasalah. Nah, kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan. Apakah memang karena masih sampai hari ini masih rendahnya kreativitas kepala daerah untuk melihat potensi asli daerahnya, hanya mengharapkan dari sektor perkebunan, pertambangan yang kita tahu hari ini di era COVID bermasalah. Nah, itu mungkin untuk dari sisi ekonomi. Untuk dari sisi infrastruktur, jelas kita juga tahu Palangkaraya adalah salah satu jantung pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, tentunya jelas infrastruktur menjadi prioritas di kota ini. Komunikasi antara wali kota dengan gubernur juga tentu lebih nyaman karena jarak lebih dekat, kira-kira begitu, sehingga bisa dilihat sendiri infrastruktur publik yang ada, bangunan-bangunan publik, baik itu sektor jalan maupun infrastruktur pendukung lain, jauh lebih memadai di Palangkaraya sendiri. Nah, untuk sosial saya rasa ini juga mungkin berpengaruh karena dominasi salah satu subsuku untuk misalnya di Kabupaten Barito Timur
untuk Palangkaraya yang lebih plural, terdiri dari berbagai suku yang ada di Palangkaraya ini sendiri, sehingga secara sosial tentu punya grafik yang berbeda-beda tentunya, yang tidak bisa kita pungkiri. Sederhananya kira-kira begitu yang saya lihat sebagai seorang pegiat sosial lah, kira-kira di salah satu non-governmental organization. Akhir dari kata video ini saya akan bertanya, apa harapan abang antara dua pemerintahan tersebut ke depannya? Oke, terima kasih. Sebagai yang terakhir, ini mungkin menjadi closing statement saya. Yang pertama, Palangkaraya dan Barito Timur hari ini menjadi dua wilayah yang sangat strategis. Pertama, Palangkaraya sendiri dia adalah jantung dari Provinsi Kalimantan Tengah, pusat pendidikan, pusat perputaran ekonomi, percontohan infrastruktur segala macam ini ada di Kota Palangkaraya. Sumber daya manusia sendiri juga melimpah di sini, hanya bagaimana nanti bisa di maintenance dan dikelola oleh pemerintahnya, bagaimana kaum muda di era revolusi industri 4.0 ini bisa ajak untuk berpikir, untuk mengembangkan gagasan pemikirannya bagi kemajuan Kota Palangkaraya sendiri. Yang kedua, untuk Barito Timur, kita tahu keputusan di tingkat nasional yang sudah menentukan bahwa wilayah Penajam Pasar Utara sebagai ibu kota baru, nah itu tentu berdampak. Nah, salah satu kabupaten yang menjadi penyangga dari ibu kota baru ini adalah Barito Timur. Nah, bila Barito Timur masih dengan paradigma dan perspektif berpikir yang lama, mengandalkan sektor sumber daya alam saja, maka tentu akan tersingkir. Nah, yang menjadi masalah hari ini harus kita akui bahwa suku-suku asli, masyarakat adat asli yang ada di Kalimantan Tengah, orang Dayak di Kalimantan Tengah semakin tersisih. Nah, tanpa dibekali dengan arah politik hukum ke depan yang mendukung adanya pemajuan, dukungan secara luar biasa dari misalnya sektor pendidikan kepada mahasiswa dan segala macam, nah itu akan rumit, maka semakin tersingkir apabila nanti arus urbanisasi dari berbagai daerah menuju ibu kota baru, sehingga dua kabupaten ini harusnya sadari sekarang untuk mempersiapkan kader-kader, figur-figur pemikir, generasi berpikir orang Kalimantan Tengah untuk nanti bisa bersama-sama memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, khususnya sekarang sudah di Kalimantan sendiri. Terima kasih, kira-kira begitu. Demikian dari paparan dari abang tadi. Akhir dari kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga ini menjadi sangat bermanfaat. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton.